Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan dengan limpahan rahmat dan kasih-Nya sehingga kita kembali bertemu pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan tahun 2021. Mudah-mudahan bulan ini mendatangkan berkah bagi kita semua. Baiklah saudara, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah akuntansi keperlakuan, yang mana pada hari ini kita akan membahas terkait topik-topik penelitian akuntansi keperlakuan. Pada minggu sebelum jeda libur puasa, kita telah membahas metode penelitian akuntansi keperlakuan. Nah, hari ini kita akan coba membahas terkait topik-topik apa yang biasa diangkat dalam akuntansi keperlakuan. Mudah-mudahan di antara topik-topik yang akan kita bahas nanti ini ada yang menarik minat saudara atau saudara tertarik dengan topik itu dan saudara angkat menjadi tugas akhir atau skripsi saudara. Topik paling sering dalam akuntansi keperlakuan atau penelitian terkait aspek keperlakuan dalam akuntansi yaitu terkait manajemen accounting atau akuntansi manajemen. Kalau kita bicara akuntansi manajemen ini adalah bidang yang paling luas ya, cakupannya paling luas. Karena akuntansi manajemen itu meliputi aspek keuangan dan aspek non keuangan. Ya. Jadi dia meliputi aspek keuangan dan aspek non keuangan, sehingga cakupannya sangat luas. Adapun pada topik ini, secara umum yang sering menjadi objek penelitian yang pertama terkait kinerja manajemen, kinerja atau managerial performance, kinerja manajemen. Nah, tentu kita tahu bersama bahwa kinerja manajemen itu merupakan aspek yang paling menentukan dalam perkembangan atau jalannya atau kelangsungan hidup going concern suatu perusahaan. Tanpa kinerja manajemen yang bagus, maka kelangsungan hidup perusahaan itu bisa jadi tidak bertahan lama. Karena itu topik terkait kinerja manajemen merupakan topik yang paling sering diteliti, sangat sering diteliti oleh berbagai mahasiswa di berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan S1, S2, sampai S3, terkait faktor-faktor apa yang menjadi penyebab kinerja manajemen sendiri. Apakah kinerjanya bagus atau kinerjanya tidak bagus. Kemudian yang juga sering dijadikan objek penelitian itu atau topik penelitian itu adalah pada proses pengambilan keputusannya. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen, yang kemudian mempengaruhi bisnis, yang mempengaruhi main bisnis perusahaan itu. Nah, ini juga bisa yang sering menjadi objek atau topik penelitian. Kemudian dalam bidang manajemen accounting juga yang paling sering menjadi topik penelitian itu adalah persoalan motivational ya, culture dan leadership style ya, atau motivasi budaya dan gaya kepemimpinan. Pada umumnya peneliti itu melihat kaitan antara motivational, culture, dan leadership style itu dengan kaitannya terhadap managerial performance. Jadi ini sering dikaitkan ya, misalnya penelitiannya pengaruh motivasi, budaya kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja manajemen ya. Atau kadang hanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Nah, ini dua hal yang sering dikaitkan. Tapi persoalan motivasi, culture, dan leadership juga bisa diteliti dalam berbagai perspektif ya. Misalnya
kita tahu bersama ya, berdasarkan teori ya, bahwa motivasi kerja itu mempengaruhi kinerja seseorang. Nah, jadi kemudian bisa diangkat menjadi topik penelitian itu terkait apa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ya, atau faktor apa yang membuat seseorang termotivasi bekerja, kayak gitu. Nah, dalam bidang budaya misalnya, apakah budaya kerja itu mempengaruhi kinerja ya? Atau terkait gaya kepemimpinan, apakah gaya kepemimpinan itu mempengaruhi kinerja ya? Kinerja seperti itu. Ya. Atau bisa Anda angkat masalah yang lain ya. Misalnya apakah gaya kepemimpinan itu mempengaruhi motivasi kerja ya? Ini dua hal yang bisa dibalik ya. Seperti itu. Kemudian others ya. Others itu artinya banyak topik-topik terkait akuntansi manajemen yang bisa Anda teliti dalam kaitannya dengan akuntansi keperilakuan ya, akuntansi keperilakuan. Kemudian topik yang kedua adalah auditing ya. Jadi auditing juga itu kerap diteliti dalam perspektif keperilakuan ya. Salah satunya terkait dengan risiko audit ya, penetapan risiko audit. Jadi bagaimana misalnya seorang auditor menetapkan suatu risiko berdasarkan pertimbangan apa ya, dia menetapkan risiko. Nah, itu bisa menjadi objek atau bahan atau topik penelitian. Kemudian materialitas ya. Materialitas itu misalnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat materialitas, atau apa yang mempengaruhi auditor dalam menetapkan tingkat materialitasnya. Apakah pengalaman atau apakah profesional knowledge-nya atau keterampilan profesionalnya atau lain-lain. Kemudian kepatuhan audit ya, audit compliance. Nah, misalnya faktor-faktor yang menyebabkan auditor menerapkan audit compliance atau kepatuhan audit dalam proses pengauditan. Nah, kemudian yang lain-lain itu dalam bidang auditing ada banyak hal yang bisa menjadi topik penelitian saudara yang saudara bisa saudara bisa membaca buku-buku terkait audit ya, atau hasil-hasil penelitian. Kalau saudara berminat untuk meneliti di bidang auditing, silakan baca buku-bukunya, kemudian artikel-artikelnya, kemudian Anda cari kira-kira gap-nya di mana ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang gap riset ya. Gap riset itu adalah istilahnya bukan selisih, istilahnya itu gap ya, artinya jarak ya antara satu teori dengan teori lain, atau satu hasil penelitian dengan hasil penelitian lain yang memungkinkan untuk diteliti kembali. Jadi misalnya kalau ada topik yang sudah sering diteliti, itu tidak apa-apa diteliti kembali selama Anda mampu menemukan ada gap riset di situ, ada sesuatu yang baru di situ yang bisa Anda teliti, seperti itu. Nah, kemudian financial accounting ya. Financial accounting itu adalah terkait dengan akuntansi keuangan. Pertama, Anda bisa teliti terkait financial statement, laporan keuangan. Kemudian Anda bisa teliti terkait financial reporting, untuk pelaporan keuangan ya. Jadi antara laporan keuangan sama pelaporan keuangan itu dua hal yang berbeda ya. Laporan keuangan itu lebih ke laporan keuangan itu yaitu yang terdiri dari 5 jenis laporan itu. Ada neraca, ada laba rugi ya, ada neraca, laba rugi, apa lagi namanya, lagi itu arus cash ya, cash flow, kemudian ekuitas ya, dan lain-lain. Sementara financial reporting adalah pelaporannya. Jadi biasanya kalau financial reporting itu adalah ada penjelasan tambahan ya, terkait kondisi perusahaan, kondisi manajemen ya, capaian-capaian manajemen dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya financial reporting. Jadi Anda harus bisa membedakan ini. Kemudian Anda juga bisa terkait financial ratio atau rasio keuangan ya. Misalnya Anda ingin meneliti kemampuan bayar perusahaan ya, kemampuan bayar utangnya ya, Anda bisa meneliti dengan menggunakan pendekatan rasio likuiditas dan lain-lain. Ini banyak topik dalam bidang akuntansi keuangan yang bisa Anda teliti ya. Silakan Anda cari buku-bukunya,
Anda baca, Anda cari artikel yang terkait dengan kalau Anda tertarik untuk meneliti di bidang akuntansi keuangan. Kemudian accounting information system ya. Sistem informasi akuntansi, Anda bisa teliti terkait kualitasnya ya. Kualitas sistem informasi akuntansi itu gimana? Apakah sesuai standar atau tidak? Apakah metodenya itu sudah sesuai standar akuntansi atau belum? Apakah dia apakah sistem akuntansi sistem informasi akuntansinya perusahaan itu telah memenuhi unsur keandalan ya, keandalan laporan atau tidak ya, itu Anda bisa teliti. Kemudian acceptance ya, tingkat penerimaan ya. Seberapa jauh orang-orang yang ada di perusahaan itu atau di organisasi itu mau menerima sistem informasi yang digunakan seperti itu dan lain-lainnya. Banyak hal yang juga dalam sistem informasi yang bisa Anda teliti ya. Nah, kemudian kita masuk ke theoretical approach ya, pendekatan teori. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa yang namanya penelitian ya, ini saya tekankan kembali kepada saudara. Yang namanya penelitian itu harus berangkat dari teori ya. Jadi yang namanya penelitian harus berangkat dari teori. Mengapa harus berangkat dari teori? Karena teori itu memberikan landasan awal kepada saudara, memberikan pedoman kepada saudara dalam melakukan riset. Kalau saudara melakukan penelitian kuantitatif, maka teori itu memberikan gambaran atau pemahaman terhadap fenomena yang atau objek yang Anda teliti, sehingga dengan teori itu Anda bisa menarik hipotesis dengan dukungan dari hasil-hasil riset sebelumnya. Nah, saya sudah pernah bilang bahwa kebanyakan mahasiswa itu, kelemahan mahasiswa ketika turun meneliti itu tidak punya teori di kepalanya, sehingga apa yang dia tulis itu tidak nyambung ya, tidak jelas ya. Dia mau meneliti apa, perspektifnya apa, hipotesisnya apa, itu tidak nyambung karena tidak punya basic teori. Sehingga itu Anda perlu banyak membaca teori, khususnya terkait topik yang ingin Anda teliti ya. Kira-kira misalnya Anda meneliti teori tentang akuntansi manajemen, Anda menyenter atau menyorot suatu masalah yang ada dalam akuntansi manajemen. Anda lihat masalah itu, nah kemudian Anda coba gali atau pikirkan, kira-kira masalah ini itu cocoknya disenter pakai teori apa gitu. Sehingga Anda harus punya banyak teori ya. Anda harus paham banyak teori. Nanti tinggal Anda milih ya. Oh, ini cocoknya pakai teori ini ya untuk mempelajari fenomena ini ya, atau mempelajari kondisi ini. Cocoknya pakai teori ini supaya tidak salah teori ya, supaya tidak salah. Karena jangan sampai teorinya maunya A ya, Anda maunya A, teorinya maunya B, jadi tidak nyambung. Nah, karena itu lagi-lagi saya tekankan bahwa Anda perlu punya stok teori yang banyak ya. Rajin-rajinlah baca-baca, khususnya terkait bidang yang menarik buat Anda untuk diteliti nantinya ya. Nah, kalau dalam akuntansi manajemen ada yang namanya teori atribusi. Teori atribusi. Nah, kemudian ada namanya teori ekspektasi ya, atau harapan. Ada juga namanya teori tentang tujuan. Ada juga namanya teori agensi. Ini akan kita jelaskan nanti pada pertemuan selanjutnya ya, terkait teori-teori ini. Tapi ini kurang lebih ini ada 4 teori utama ya, yang umum diterapkan dalam penelitian terkait akuntansi manajemen ya. Yang pertama, agensi teori ya. Misalnya agensi teori ini menyorot terkait konflik ya, menyorot terkait konflik yang ada di perusahaan ya, yang biasanya antara karyawan dengan pimpinan, khususnya antara manajemen dengan pemilik perusahaan ya. Manajemen disebut agen dan prinsipal, pemilik perusahaan disebut prinsipal. Sering terjadi konflik ya. Konfliknya itu terjadi karena adanya perbedaan kepentingan ya. Manajemen maunya ini, pemilik maunya ini. Sehingga sering terjadi konflik. Ada juga goal theory ya. Goal theory itu artinya tujuan ya, bicara tentang tujuan. Apa tujuan
bahwa asumsinya perusahaan itu manajemen telah menetapkan tujuan bagi perusahaan. Ada juga teori ekspektasi, ada juga teori atribusi dan lain sebagainya. Kemudian theoretical approach of auditing ya. Menggunakan teori, kalau Anda tertarik meneliti audit, Anda bisa menggunakan pendekatan teori pertama fraud triangle ya. Ini adalah teori yang digunakan untuk menganalisis mengapa terjadi fraud dalam audit ya, atau mengapa terjadi tindak kecurangan dalam dalam suatu organisasi, suatu perusahaan, mengapa terjadi tindak kecurangan atau penyalahgunaan dana ya, itu biasa didekati dengan menggunakan fraud triangle. Fraud triangle ini berbicara tentang 3 faktor ya, namanya triangle atau segitiga. Segitiga terjadinya yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kecurangan. Ada yang namanya pressure ya, tekanan ya. Tekanan itu bisa jadi tekanan ekonomi ya, bisa jadi tekanan dalam perusahaan, ya, tekanan dalam sosial dan lain sebagainya. Kemudian ada opportunity, ada peluang, jadi ada tekanan, ada peluang. Kemudian terakhir itu ada rasionalisasi ya, atau pembenaran. Kemudian Ghosn theory ya. Ghosn theory ini adalah tindak lanjut atau pengembangan dari fraud triangle. Nah, nanti kita bisa pelajari nanti. Kemudian ada theoretical approach of financial accounting ya. Ada teori tentang efisiensi market hypothesis ya. Ini terkait dengan hipotesis pasar efisien. Ini khususnya terkait di penelitian pasar modal. Jadi kalau saudara ingin meneliti tentang pasar modal nanti, Anda bisa menggunakan pendekatan teori ini. Kemudian ada agency teori. Agency teori juga digunakan dalam akuntansi keuangan ya. Ini ada signaling teori. Ada signaling teori dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya. Kemudian theoretical approach of accounting information system. Nah, ini ada namanya teori acceptance model (TAM) ya. Teori acceptance model ini adalah teori yang meneliti tingkat penerimaan ya, tingkat penerimaan teknologi dalam suatu lingkungan organisasi atau perusahaan ya. Teori ini membuat suatu konstruk ya. Konstruknya itu terdiri dari 2 variabel independen ya, 1 variabel mediasi dan 1 variabel dependen ya, kalau Anda pelajari. Nah itu iya makanya iya. Nah satu saja, oke. Satu lagi itu dia. Nah, teori acceptance model ya, ini terdiri dari 2 variabel independen, 1 variabel mediasi dan 1 variabel dependen. Nah, Anda bisa gunakan pendekatan teori ini kalau Anda meneliti terkait tingkat terkait sistem informasi akuntansi. Dan tentunya banyak pendekatan teori yang lain ya yang bisa Anda pelajari. Ini adalah contoh-contoh contoh-contoh yang bisa Anda gunakan ketika Anda turun nanti meneliti. Oke, tugasnya silakan buat resume dari kuliah hari ini berdasarkan penjelasan di video ini ya. Nah, saya ini hanya kasih gambaran singkat. Silakan Anda kembangkan ya, silakan Anda kembangkan dan Anda buat resumenya. Oke. Nah, jadi saudara ya, itulah tadi materi kita ya. Ini saya buat singkat saja ya, karena ini juga bulan puasa. Saya tahu apalagi Anda kuliah di saat jam kritis ya, jam 3 sore itu sudah sedang lemah-lemahnya saudara ya. Tapi tidak apa-apa ya, sudah menjadi tanggung jawab kita selaku Anda sebagai mahasiswa, tugasnya adalah belajar, dan saya sebagai dosen tugasnya adalah mengantar saudara dalam belajar ya. Ini bisa menjadi istilahnya informasi buat saudara. Kira-kira nanti kalau saudara turun meneliti, saya meneliti tentang apa dan saya menggunakan teori apa nantinya ya ke dalam meneliti. Oke, baik saudara, ya silakan dikerja tugasnya dan diupload di aplikasi. Sekian, Allahumma fi lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.